setia kasih tuam siwa tuam dewa ia suara paramnya suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parania kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantau ya kaiku dosa kesantau wajiku mamu santau ya manasu dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sikapi penutupan TPA Suwung, pemerintah Kabupaten Badung didorong beli lahan baru untuk pengelolaan sampah. Pepada Agung awali puncak Musabe Kedasa Pura Ulun Danu Batur. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, menyikapi kebijakan penutupan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir TPA Suwung yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2026, DPRD Badung mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang dalam penanganan sampah. Salah satu solusinya adalah membeli lahan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengolahan atau penampungan sampah di masa mendatang. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Iwayan Luwir Wiyane mengatakan, berbagai upaya pengelolaan sampah berbasis sumber seperti komposter dan tebu modern memang perlu terus didorong. Namun fasilitas tersebut memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu menampung seluruh timbunan sampah, terutama di kawasan padat penduduk. Selain itu, tidak semua wilayah di Badung memungkinkan untuk membangun tebu modern karena keterbatasan lahan terbuka di kawasan permukiman maupun perkotaan. Luwir Wiyane juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari masyarakat terkait adanya lahan potensi yang cukup luas di wilayah Petang, Badung. Lahan tersebut merupakan bekas tempat pembuangan sampah milik warga yang saat ini disebut siap dijual kepada pemerintah daerah. Menurutnya, jika lahan tersebut dapat dimanfaatkan, maka bisa menjadi salah satu alternatif solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Badung, khususnya setelah pembatasan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung mulai diberlakukan. Akan sarankan dia itu Badung ini akan membeli lahan Pak untuk kedepannya. Jangka panjangnya itu harus lahan dibeli itu. Kalau hanya dengan tebu modern itu kan tidak akan maksimal untuk kedepannya itu, karena di Kuta Selatan itu dan di Kuta tidak semua punya tebu modern Pak, karena semua beton di sana itu. Maka daripada itu untuk temporari sesaat ini, okelah kita bisa akan bantu. Pemerintah Kabupaten Badung ini sudah memberikan semua tong sampah kepada masing-masing kakak untuk sementara waktu ini. Iwayan Luwir Wiyane berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti kajian terkait kemungkinan pembelian lahan tersebut agar persoalan sampah di Badung dapat ditangani secara lebih berkelanjutan. Yana dan Mastike, Bali TV. Pelaksanaan upacara Karya Ide Betara Turun Kabeh IBTK tahun 2026 di Pura Agung Besakih harus berlangsung dengan sebaik-baiknya, tertib dan penuh hikmat tanpa gangguan. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Sambrama Wacana saat puncak karya yang digelar pada hari Kamis 2 April 2026 bertepatan dengan Hari Purnama Kedasa. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengingatkan pentingnya kesiapan menyeluruh dari seluruh pihak, mengingat Pura Agung Besakih merupakan pura terbesar dan paling suci di Bali, yang menjadi pusat persembahyangan umat Hindu dari berbagai daerah. Karya ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan selama pelaksanaannya. Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kenyamanan umat selama rangkaian karya yang berlangsung selama 21 hari tersebut hingga 23 April 2026. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas transportasi khusus bagi lansia, ibu hamil, dan pemedak berkebutuhan khusus dari area parkir menuju lokasi utama persembahyangan. Selain itu, pengaturan jadwal kedatangan umat dari seluruh kabupaten kota di Bali hingga luar daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara juga dilakukan secara ketat. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kepadatan berlebih di kawasan suci Besakih. Dalam sambutannya, Koster juga menyoroti keberlanjutan penataan kawasan Besakih yang kini memasuki tahap kedua. Setelah tahap pertama rampung pada 2022 dengan anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Tahap lanjutan difokuskan pada penataan 26 titik pelinggih dengan anggaran sekitar 203 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penataan dilakukan dengan menjaga nilai historis, arsitektur, dan keseragaman estetika kawasan. Menurutnya tidak boleh ada perbedaan mencolok dalam bahan maupun warna bangunan agar tetap mencerminkan keaslian kawasan suci Besakih. Kemudian akan dilanjutkan tahap ketiga. Semua jalan menuju akses Besakih akan ditata kembali. Sekarang dari Kelungkung harus lewat Bukit Gambut, Lekok. Begitu juga dari Belereng ke sana, Mangge, naik lagi, tikungan ke lagi.
Ini membuat kurang nyaman. Akan ditata kembali. Nanti dari sebelum Karangasem dari Kelungkung akan dibuat jalur khusus seperti jalan bypass dan dibuat indah. Begitu juga dari Bangli akan dibuatkan jalan yang bagus supaya nggak lagi melewati depan Pura Batur. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga mengapresiasi kinerja Badan Pengelolaan Kawasan Suci Besakih yang sejak dibentuk pada 2023 telah menunjukkan hasil positif dengan pendapatan mencapai 14,5 miliar rupiah pada tahun 2025. Pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan upacara, membantu desa adat dan desa dinas, serta kebutuhan operasional kawasan. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Bali juga memberikan bantuan khusus sebesar 3,2 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan IBDK tahun ini. Selain sektor pariwisata, pemerintah juga mempercepat penanganan sampah. Salah satu kebijakan yang tengah dijalankan adalah pembatasan tempat pembuangan sementara TPS yang ke depan hanya akan menerima sampah residu dan ditargetkan ditutup sepenuhnya pada Agustus 2026. Lebih lanjut, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik akan mulai berjalan pada pertengahan 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027. Dengan demikian, pada 2028, seluruh sampah di Bali diharapkan dapat diolah menjadi energi. Di akhir sambutannya, Koster mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Bali agar tetap aman, bersih, dan harmonis. Hendra dan Mastike, Bali TV. Pepada Agung awali puncak Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tubuh balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu sonora vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba.
Pemirsa, karya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur Kintamani Bangli diawali dengan Pepada Agung hari Kamis 2 April 2026. Prosesi yang rutin dilaksanakan saat puncak karya setiap purnama Kedasa ini melibatkan gong 35 barung. Sekitar pukul 13.00 WITA, Jaba sisi Pura Ulun Danu Batur telah dipadati masyarakat maupun ilen-ilen Pedada Agung. Sebanyak 35 barung gong mengikuti prosesi sakral tersebut yang turut diikuti PKK, komunitas Deng, dan sebagainya dengan jumlah kelompok hampir 70-an kelompok. Peserta berasal dari Kabupaten Bangli, Gianyar, Buleleng, dan juga Badung. Semuanya adalah pasihan ide Betari Sakti Batur. Adapun Tejakula tahun ini mempersembahkan seekor kerbau yang merupakan ritus 10 tahunan. Pengomong Pura Ulun Danu Batur yang juga manggal karya Ngusaba Kedasa Warsa 2026, Jero Gede Duhuran Batur mengatakan, prosesi Pepada Agung ini bertujuan untuk menyucikan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam upacara Ngusaba Kedasa. Prosesi ini disebut Mace Cingak, yaitu ritual mengelilingi batas wilayah suci Desa Adat Batur. Di tiang Jero Gede Duhuran Pura Ulun Danu Batur mengatur untuk kegiatan yang puncak karya rane sana mangkin nemon yang purnama yang Kedasa. Karenen punika ide Betari sedereng katuran kamargiang Pepada Agung. Tujuan Pepada Agung ini mantap punika mencicingak ring panjang ide sana gemandit para suba sana maturan atos tapi luiripun mendasar punika mangda kecian tapi sana kesuciannya nika sekalian tapi sana Pepada Agung punika sana kamargiang bos punika paliji bos sorenya ne wau melantur ide katuran puja wali sepunika. Untuk nyejar ngawet saking tanggal 1 nyantos tanggal 12. Doneng titiang punika nyantos tilam, wis punika sampun ida Betara katuran luhur sareng sami. Nggih titiang nunas ring para umat Hindu sareng sami ring nije mengena para pemeda lurusang pedak tangkil ring sejeroneng ida kantun ngadag malingi mencingah hari kiring priangan ida ring Pura Ulun Danu Batur lurusang galah katur ring galah napi sana becik lurusang selami ide Betari nyejar. Sarana prasarana yang diarak dalam Pepada Agung ini adalah bagia, pulau kerti, penyejeg, pala bungkah, pala gantung, pala wija, hewan untuk dipersembahkan, flower atau bunga, dan sarana prasarana lainnya. Dalam Pepada Agung, Pralingga dan Pratima ide Betara-Betari Pura Ulun Danu Batur juga dipundut atau diusung oleh para krama. Prosesi ini disebut Mace Cingak, yaitu ritual mengelilingi batas wilayah suci Desa Adat Batur. Menurut kepercayaan setempat, ritual ini menandakan ide Betara-Betari Sakti Batur turun kabeh dan mengalirkan kesejahteraan bagi umat. Setelah Pepada Agung, rangkaian upacara dilanjutkan dengan puncak karya Ngusaba Kedasa. Doa dipimpin oleh Jero Gede Batur bersama Jero Balian, Jero Penyarikan, dan Jero Mangku. Pada pukul 00.00 WITA, dilangsungkan bakti Tengahing Dalu di Jaba Tengah Pura Ulun Danu Batur. Indrawan dan Angkat Wirawan, Bali TV. Perayaan Ngusaba Kedasa 2026 di Pura Ulun Danu Batur berlangsung istimewa. Selain sebagai ritual tahunan, upacara tahun ini sekaligus memperingati 100 tahun peristiwa Rarut Batur yang menjadi tonggak sejarah relokasi Desa Adat Batur akibat bencana Gunung Batur pada tahun 1926. Saat ditemui usai Pepada Agung Kamis sore 2 April 2026 di Jaba Tengah Pura Ulun Danu Batur, Jero Penyarikan Duhuran Batur selaku pengemong Pura Ulun Danu Batur menyampaikan peringatan 1 abad Rarut Batur menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mengenang sekaligus merefleksikan perjalanan sejarah desa adat setempat. Peristiwa Rarut Batur pada tahun 1926 mengakibatkan masyarakat yang sebelumnya tinggal di kaki barat daya Gunung Batur harus direlokasi ke kawasan yang saat ini ditempati.
Sejak saat itu kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat terus dibangun kembali hingga tetap lestari sampai sekarang. Pada pelaksanaan Ngusaba Kedasa tahun ini, nuansa edukatif turut dihadirkan melalui berbagai dekorasi dan pameran visual. Pemendak yang datang ke Pura Ulun Danu Batur dapat menyaksikan dokumentasi sejarah berupa foto-foto lama sejak tahun 1926, arsip koran Belanda, hingga berbagai data yang merekam perjalanan panjang masyarakat Batur dari masa ke masa. Tak hanya itu, sejumlah dekorasi juga terinspirasi dari dokumentasi lama, seperti susunan dangsil di Pura Batur sebelum tahun 1926, yang kini direkonstruksi dalam bentuk visual kreatif sebagai media pembelajaran sejarah dan budaya. Melalui peringatan ini, masyarakat Desa Adat Batur ingin menunjukkan bahwa meski pernah dilanda bencana besar, mereka mampu bangkit dan tetap mempertahankan warisan budaya. Peran subak dan sistem pengairan yang diyakini sebagai anugerah hidup betari juga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pada Ngusaba Kedasa tahun 2026 ini memang kami sedikit spesial. Apa spesialnya? Karena 2026 ini adalah 100 tahun Rarut Batur ya. 100 tahun Rarut Batur itu adalah peristiwa di mana 100 tahun lalu, tahun 1926, desa kami dari kaki Gunung Batur sebelah barat daya itu mengalami relokasi. Dan kemudian kami berada atau diberikan tempat di kawasan yang sekarang ini. Maka daripada itu memang kami di Desa Adat Batur untuk Ngusaba Kedasa tahun ini selain sebagai ritual yang telah berjalan setiap tahun, juga menjadi ritual untuk memperingati sekaligus mengenang peristiwa itu. Dan juga sebagai media edukasi tentunya. Nanti apabila pemendak pas datang ke Pura Ulun Danu Batur itu, bisa nanti melihat beberapa dekorasi yang bukan hanya dekorasi sesungguhnya, tetapi dekorasi yang terkait dengan budaya Bebaturan. Baik itu misalnya ada pameran visual yang berupa pameran foto dari masa ke masa. Sepanjang dapat kami temukan file-file itu kami ambil dari file 1926, kemudian 1930, 1935 dan seterusnya yang memang bisa kami jejak gitu. Ada koran Belanda, kemudian ada dari Bali Anyana dan banyak sekali data tentang peristiwa Rarut Batur itu. Tentu sampai kemudian titik tumpunya sampai tahun 2026 ini 100 tahun Batur. Pihak pengemong pura turut mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat Subak dan puri-puri di Bali yang berperan aktif dalam menyukseskan Ngusaba Kedasa tahun ini sehingga terasa lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ngusaba Kedasa 2026 tak hanya menjadi ritual keagamaan tetapi juga sarana edukasi dan refleksi sejarah, memperkuat identitas dan ketahanan budaya masyarakat Batur dalam menghadapi dinamika zaman. Indrawan dan Angkat Wirawan, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan persembahyangan dalam rangka puncak karya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur yang bertepatan dengan Purnama Sasih Kedasa 2 April 2026. Hal ini dilakukan setelah persembahyangan dalam rangka karya Ida Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih. Usai melakukan persembahyangan di Pura Agung Besakih, Gubernur Wayan Koster langsung bertolak ke Kintamani, Kabupaten Bangli, untuk melanjutkan persembahyangan di salah satu pura sadkayangan jagat tersebut. Kedatangan orang nomor 1 di Bali ini disambut hangat oleh pengemong pura dan jajaran pemerintah Kabupaten Bangli. Turut hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Bangli bersama para tokoh adat dan penggelingsir, termasuk penggelingsir Puri Ubud. Suasana hikmat terasa saat Gubernur Koster bersama umat Hindu dari berbagai daerah di Bali melaksanakan persembahyangan di Utama Mandala Pura. Rangkaian upacara Ngusaba Kedasa yang sakral ini menjadi momentum penting dalam menjaga keseimbangan alam dan spiritual masyarakat Bali. Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada masyarakat, khususnya Krama Batur yang secara konsisten dan penuh dedikasi menjaga serta melestarikan tradisi suci ini. Terkait ketangkilan ring karya Ngusaba Kedasa ring Pura Ulun Danu Batur. Ya, saya bangga dengan masyarakat Bali khususnya Batur yang
dengan konsisten dan penuh dedikasi menyelenggarakan acara Piodalan Purnama Kedasa pada hari ini. Dan saya kira ini merupakan bagian strategi kita untuk merawat peradaban Bali. Saya kira itu. Apa yang perlu ditingkatkan dalam setiap tahun? Tentu saja penyelenggaranya yang semakin baik, dan saya melihat dari tahun ke tahun apa yang diselenggarakan ini sudah bagus. Tak hanya melakukan persembahyangan, Gubernur Koster juga menyemparkan diri menyaksikan secara langsung pementasan tari wali sakral, yakni tari baris dan rejang yang digelar di Jabo Tengah Pura. Penampilan tersebut menambah kehikmatan suasana sekaligus menjadi simbol kekayaan budaya Bali yang tetap hidup di tengah masyarakat. Puncak karya Ngusabu Kedasa di Pura Ulun Danu Batur kembali menegaskan peran penting kearifan lokal dan spiritualitas dalam menjaga harmoni Bali baik secara skala maupun skala. Indrawan dan Angkat Wirawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi umat Kristen Denpasar padati gereja peringati Jumat Agung. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusup sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijen selaku pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa umat Kristen, hari ini Jumat 3 April 2026 menggelar ibadah memperingati Hari Jumat Agung atau wafatnya Yesus Kristus. Seperti di Kota Denpasar, Gereja GPIB Maranatha di Jalan Surapati Denpasar tampak dibanjiri jemaat sejak pagi. Inilah Gereja GPIB Maranatha di Jalan Surapati Denpasar.
Sejak pagi pukul 8, sekitar 1.500 jemaat tampak sudah berdatangan ke gereja untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Jemaat dari anak-anak hingga lansia tampak sudah duduk rapi menunggu dimulainya ibadah pada pukul 9.00 WITA. Ibadah kali ini dipimpin oleh Pendeta Sonya dengan tema memberikan nyawa bagi tebusan. Menurut Immanuel, Ketua 3 PHMJ Pengurus Harian Majelis Gereja GPIB Maranatha Denpasar, ibadah ini merupakan rangkaian dari hari Paskah yang bernama Hari Jumat Agung, yang dimulai dengan upacara perjamuan khusus dengan 3 kali ibadah, yakni subuh, jam 9 pagi, dan sore. Terkait tema ibadah memberikan nyawa bagi tebusan, Immanuel menyatakan tema tersebut bermakna mengucap syukur atas berbagai berkah Tuhan. Membludaknya jemaat membuat pengurus gereja hingga menggelar ibadah hingga 3 kali dalam sehari. Jemaat kebanyakan berasal dari kota Denpasar. Artinya bahwa pengorbanan itu diberikan untuk kita manusia. Jadi ada kekhususan iman Kristen memandangnya begitu. Gitu. Oke. Kalau dari pesan sendiri bagi umat apa mungkin Pak? Ya pesannya artinya kita mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Oke. Yang hadir sekarang dari mana aja Pak? Ya. Umat yang hadir dari sekarang? Ini dari Kota Denpasar. Kalau jemaat kita sendiri itu ada 1.500 kakak. Jadi kita bagi dengan beberapa jam ibadah. Menggunakan juga rumah-rumah ibadah yang ada di kompleks militer. Nah, kalau di sini 3 kali. Jadi total ibadah itu ada 7 kali. Immanuel juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan, termasuk pecalang yang secara rutin ikut mengatur dan menjaga keamanan selama berlangsungnya ibadah. Riase, Bali TV. Umat Hindu di Bali memiliki banyak rerainan atau hari suci yang umumnya ditandai dengan pelaksanaan ritualiatnya. Salah satu yang memiliki makna sangat penting adalah rerainan pada Purnama Kedasa. Akademisi Pendidikan Agama Hindu Gusti Ketut Widana mengatakan Purnama Kedasa merupakan bulan penuh pada Sasih Kedasa dalam perhitungan tahun Saka yang juga dikenal sebagai Waisaka. Di Bali, Sasih Kedasa diyakini sebagai sasih yang paling bersih dan suci dibandingkan sasih lainnya. Selain Sasih Kedasa, Sasih Kapat atau Kartika juga tergolong sebagai sasih utama dalam kalender Hindu. Lebih lanjut, dijelaskan momentum Purnama Kedasa berkaitan erat dengan awal tahun Saka yang ditandai dengan pelaksanaan catur berata penyepian saat Hari Raya Nyepi. Pada saat itu, alam semesta mengalami proses sakralisasi melalui penyucian secara skala dan niskala, sehingga memasuki Sasih Kedasa menjadi waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan berbagai upacara, baik Dewa Yadnya maupun manusia Yadnya. Saat Purnama Kedasa di Pura Agung Besakih dilaksanakan ritual tahunan, ya, Bedara turun kabeh dengan aidannya. Kemudian di tingkat manusianya diselenggarakan upacara-upacara seperti perkawinan, pawiwahan, bahkan ngaben juga ya. Artinya Sasih Kedasa ini merupakan sasih yang dianggap, diyakini tepatnya sebagai sasih yang paling utama, sasih yang bersih, sasih yang sangat suci. Di dalam Lontar Sundarigama disebutkan pada bulan Purnama, khususnya Sasih Kedasa ini, selain Purnama yang lain, umat Hindu itu melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Surya Amarta yang menguasai kehidupan ini. Sehingga di saat momentum itulah umat Hindu sangat baik sekali, sangat utama sekali jika melaksanakan upacara-upacara ritualiatnya, terkhusus dewa-yadnya dan manusia-yadnya. Karena itu, hal yang perlu kita dapat ambil hikmah dari setiap purnama itu, terkhusus Purnama Kedasa, adalah sebagai momentum bagi setiap umat Hindu untuk melakukan proses pembersihan diri, penyucian hati, dan peningkatan atau pendakian spiritual. Lebih lanjut, Gusti Ketut Widana menegaskan bahwa pelaksanaan ritual suci, khususnya pada Purnama Kedasa, tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kegiatan simbolik semata. Ia mengajak umat Hindu untuk menjadikan momen ini sebagai sarana meningkatkan kesadaran diri
baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam lingkungan. Menurutnya alam semesta bergerak dalam suatu sistem kosmik yang diatur oleh kekuatan ide Sang Hyang Widiwasa. Sistem tersebut menciptakan keseimbangan dan harmonisasi melalui pergerakan yang selaras dan serasi. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan yajna, umat Hindu diharapkan mampu menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Hendra, Bali TV. Dampak perang PMI di Timur Tengah alami tekanan psikologis. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Rupuniki kemariang disampun anak kealit nek kulit. Metatah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, rame, antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin menyatakan ada sejumlah PMI yang mengalami tekanan psikologis akibat suasana peperangan antara Iran dan Amerika serta Israel. Namun saat ini tidak ada pekerja migran Indonesia yang terdampak secara fisik akibat perang di kawasan Timur Tengah tersebut. Menteri P2MI Mukhtaruddin mengatakan ada sejumlah pekerja migran Indonesia yang mengalami trauma atau tekanan psikologis karena suasana perang, terutama pekerja migran yang ada di dekat dengan wilayah konflik seperti Qatar, Dubai, Abu Dhabi, dan Kuwait. Namun untuk di Iran memang bukan wilayah penempatan PMI. Namun hingga saat ini tidak ada pekerja migran Indonesia yang terdampak secara fisik akibat perang antara Iran, Amerika, dan Israel. Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terutama pemerintah setempat, kedubes dan konsulat, para diaspora, termasuk menghubungi keluarga PMI di Indonesia untuk membantu memberikan konseling
untuk meringankan tekanan psikologis yang dirasakan. Muhtarudin menegaskan tidak ada PMI di Iran karena memang bukan tujuan penempatannya. Jikapun ada, mereka adalah pekerja migran mandiri dan bukan disalurkan oleh pemerintah. Meskipun konflik senjata antara Iran, Amerika dan Israel belum berakhir, namun hingga kini tidak ada pekerja migran Indonesia yang minta untuk dipulangkan. Untuk yang di dampak Timur Tengah, untuk pekerja migran Timur Tengah sampai hari ini tidak ada dampak yang berarti secara fisik, tapi mungkin hanya traumatik saja. Lama mungkin karena ada rudal lewat, bunyi bom, bunyi itulah yang membuat pekerja migran kita yang khususnya di Qatar, Abu Dhabi, Oman, Yordan, ya, yang Kuwait. Tapi kalau di Iran kan, di Iran bukan negara penempatan. Jadi Iran itu bukan negara yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran. Kalaupun ada itu ya mungkin secara mandiri. Dan belum ada kita melakukan eksodus ataupun pemulangan pada pekerja migran kita. Dan tapi tentu kami sudah berkoordinasi ya dengan perwakilan di luar negeri, dengan imigrasi, dengan kepolisian dan seluruh stakeholder bagaimana jika kondisi darurat terjadi di Timur Tengah, bagaimana opsi kita untuk mengevakuasi. Rai, Bali TV. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin menekankan pentingnya disiplin, integritas dan menjaga nama baik Indonesia bagi PMI selama bekerja di luar negeri. Para PMI merupakan pekerja terpilih yang telah melalui pelatihan keterampilan, bahasa, dan pembekalan budaya kerja luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin di sela kunjungan ke beberapa tempat di Bali mengungkapkan adanya perbedaan antara standar tenaga kerja migran Indonesia dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tidak menyurutkan proses pengiriman pekerja migran Indonesia sektor hospitality ke luar negeri. Untuk itu pemerintah menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan menjaga nama baik Indonesia selama bekerja di luar negeri. Para PMI adalah pekerja terpilih yang telah melalui pelatihan keterampilan, bahasa, dan pembekalan budaya kerja luar negeri. Namun di sisi lain, Muhtarudin mengakui adanya perbedaan output pendidikan, perguruan tinggi, SMK, dan lembaga latihan kerja dengan kebutuhan kompetensi yang ada terutama di bidang bahasa. Pekerja migran sektor hospitality ini adalah mereka yang berformal ataupun yang profesional. Memang di depan dari kita terus melakukan penampakan pekerja migran yang skill. Jadi sudah kita dengan paradigma lama mengirim tenaga kerja yang tidak punya skill, tidak punya kompetensi. Tapi sekarang ke depan kita tetap mulai terus-menerus meningkatkan pengiriman tenaga migran yang skill dan punya kompetensi. Untuk tetap meningkatkan kualitas pelatihan dan juga tetap membuat ekosistem ini terus berjalan di mana kami melatih dan juga membuat masyarakat Indonesia kompeten untuk bersaing di dunia hospitality global. Muhtarudin menambahkan keberangkatan PMI bukan sekedar bekerja tetapi juga menjadi duta bangsa. Dirinya juga menyoroti masih banyak PMI berangkat secara non-prosedural. Pemerintah menekankan perlindungan harus dimulai sebelum berangkat hingga kembali ke Indonesia. Rai, Bali TV. Petugas Satres Narkoba Polres Tabanan mengungkap 2 kasus narkotika selama Maret 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka beserta barang bukti sabu dan ekstasi. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayu Pati mengungkapkan sebanyak 3 tersangka kini dalam pemeriksaan intensif. Total barang bukti yang diamankan berupa 11 paket sabu dengan berat bruto 3,76 gram. Serta 2 butir ekstasi dengan berat neto 0,80 gram. Kasus pertama melibatkan tersangka MW, 45 tahun, warga Penebel, yang ditangkap di sebuah gudang cat di Banjar Karadan, Desa Penebel. Polisi menyita 10 paket sabu dengan berat neto 2,39 gram yang disimpan di sepeda motor dan kamar tersangka. Tersangka juga mengaku masih menyimpan 2 pil ekstasi yang belum diambil di pinggir jalan Denpasar, Gilimanuk, di kawasan Desa Adat Meliling, Kecamatan Kerambitan. Kasus kedua melibatkan 2 tersangka yakni LM alias L, 40 tahun, dan RA alias B, 42 tahun, yang merupakan pasangan kekasih. Keduanya diamankan di pinggir jalan Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 paket sabu dengan berat neto 0,27 gram yang berada dalam genggaman tangan tersangka RA. Barang bukti tersebut langsung diamankan bersama kedua tersangka untuk proses hukum lebih lanjut.
kasus yang bisa diungkap sebanyak 2 kasus, di mana tersangka ada 3 orang, yaitu 2 laki-laki, 1 perempuan, dengan jumlah barang bukti sabu, 11 paket sabu, dengan berat keseluruhan 3,76 gram bruto atau 2,66 gram neto. Sementara Kasat Reserse Narkoba Polres Tabanan AKP Ikedot Anante mengungkapkan tersangka MW merupakan seorang residivis. Tersangka dengan inisial MW alias D karena di tahun 2014 ini terlibat kasus yang sama dengan hukuman kurang lebih 5 tahun 3 bulan. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tabanan dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Kini tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Rai, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan mangrove memiliki peran vital bagi ekosistem pesisir. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Gani subane gelam kekene awake ni makata ho. Awake ni makata. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, cerita presiden. Dimasuk lagi sih, cerita wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak besai-sai dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya mengenang kasiatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan senang-senang panaknya, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya
Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengkuli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, Bali tidak hanya dikenal dengan keindahan pantai dan budayanya, tetapi juga memiliki ekosistem pesisir yang sangat penting, yaitu hutan mangrove. Keberadaan mangrove kini menjadi sorotan karena perannya yang vital sekaligus menghadapi berbagai ancaman. Hutan mangrove di Bali memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, selain sebagai benteng terakhir penahan gelombang laut dan abrasi. Mangrove juga efektif menahan tsunami dan bencana banjir rob. Mangrove juga memiliki fungsi ekologis sebagai tempat atau habitat hidupnya kepiting, ikan, dan burung, serta biota laut lainnya. Mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif, sehingga mampu mengendalikan perubahan iklim. Luas hutan mangrove di Bali diperkirakan 3.000 hingga 4.000 hektar, tersebar di Teluk Benua, Badung, hingga Denpasar. Namun luas ini bisa saja berkurang karena alih fungsi lahan, pembangunan, hingga pencemaran lingkungan. Alangkah baiknya jika kita mampu melindungi keberadaan mangrove, yang artinya kita melindungi kehidupan pesisir. Peran semua pihak sangat diperlukan dalam menjaga ekosistem mangrove ini, agar nantinya mangrove bisa memberikan manfaat pada generasi yang mendatang. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026 yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Peluncuran BSPS tersebut merupakan langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026 yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Banten Andra Soni, Komisioner BP Tapera Heru Pudjo Nugroho, serta jajaran pimpinan lembaga dan mitra strategis, termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan yang terlibat dalam ekosistem perumahan nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, akan tetapi memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Program BSPS tahun ini meningkat signifikan dan menjangkau seluruh kabupaten atau kota di Indonesia dan mendorong masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Ini mentor saya bekerja dengan sangat cepat. Baru 1 bulan kebijakan. Kita negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Ya, itu yang penting. Dan dijalankan, dikawal kebijakan. Dan itu terasa nanti datanya Ibu Kepala BPS akan mengumumkan pada waktunya. Terima kasih Bang. Kemudian juga saya terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga BRI karena di tempat ini bersama Bupati Tangerang, terima kasih Wakil Bupati Tangerang, karena di tempat ini KUR perumahan diciptakan oleh Presiden Prabowo. Baru ada presiden yang buat KUR perumahan. Nilainya 180 triliun. Apa manfaatnya bagi ibu-ibu? Ya, yang dari segi supply itu kontraktor, mana kontraktor angkat tangan? Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Supmi Dasko Ahmad, atas dukungan terhadap penguatan anggaran sektor perumahan sehingga program BSPS dapat diperluas secara signifikan pada tahun ini. Dari Tangerang, Juli Suwato dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.